Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan, diberikan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala sesuatunya hari ini, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur ya Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh dibangunkan kembali di pagi hari ini dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru, dan semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Bahkan ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, tugas tanggung jawab pekerjaan kami hari ini, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita akan bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam, bahwa hanya satu pribadi yang patut kita sembah, patut kita banggakan dalam kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ada yang banggakan selain dirimu, ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ada yang selain dirimu, ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus atas kesempatan, kehidupan, anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin bawa hidup kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, bahwa Tuhan adalah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Kita katakan ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu.
kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terbuktinya pada pagi yang indah ini kami dapat dibangunkan dengan napas kehidupan yang baru. Pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan dan laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya inilah doa anak kami Bapa. Haleluya. Amin. Salam. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Henry dalam Renungan Embun Eleuteria Misi Berkat untuk Negeri. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman yang saya beri judul Living from Above atau kehidupan yang dari atas. Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat yang ke-29 yang berkata demikian. Di bawah perikop Yesus bukan dari dunia ini. Demikian firman Tuhan. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Salam. Saya senang sekali bisa kembali melayani dalam renungan online via YouTube ini, melayani Bapak Ibu jemaat dimanapun berada dan saudara yang mendengarkan renungan melalui YouTube ini. Beberapa hari saya mengalami masalah. Sebelumnya masalah pada mata dan kemudian masalah di kaki saya, lalu tenggorokan saya ini juga baru pulih. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai dalam setiap proses sehingga bisa kembali melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita tidak menemukan sesuatu yang ideal. Ada begitu banyak masalah, baik itu dalam relasi, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita seringkali tidak mengenali siapa yang kita imani. Mungkin kita pergi ke gereja, tetapi kita tidak tahu untuk apa kita datang di gereja. Di gereja mungkin kita saat pendeta khotbah kita main HP, dan juga kita mungkin menyanyi, ikut-ikutan, tetapi isinya sama sekali tidak kita hayati. Nah, setelah kita mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita puji, siapa yang kepadanya kita memberikan persembahan, dan kepadanya kita naikkan doa-doa kita, tentu paradigma kita juga akan berubah. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari perkataan Yesus sendiri tentang dirinya. Walaupun dunia ini seringkali seperti lorong yang gelap, tertutup, kita mencoba mencari makna sejati dari kehidupan kita, terutama sebagai orang-orang percaya. Hari ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan dari teks yang kita baca tadi, yaitu dari Yohanes 8 ayat 21 sampai 29, di mana tadi saya hanya membaca ayat yang ke-29. Yang pertama, Yesus mau mengajarkan kita bahwa kehidupan ini harus menembus batas cakrawala dunia. Yesus memberikan pernyataan yang sangat tajam, sebagaimana di ayat yang ke-23 Ia memisahkan 2 realitas penting, yaitu dari bawah dan dari atas. Dia berkata begini, kamu berasal dari bawah,
Aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat yang ke-23. Banyak dari kita hari-hari ini mengalami stres, depresi, karena kita ingin menyelesaikan masalah dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masalah dunia ini tidak bisa kita selesaikan. Selesai yang satu, muncul yang lain, kemudian yang lain belum selesai, muncul lagi masalah yang baru. Tetapi sesungguhnya kita sulit menemukan makna sejati, apalagi kebahagiaan sejati, apabila kita terjebak dalam siklus dunia tersebut. Kita hidup dengan cara dunia. Kalau kita disakiti, kita membalas gitu. Kalau kita kekurangan, kita cemas, khawatir. Dan ini adalah cara hidup yang kata Yesus dari bawah. Kita cenderung mempertahankan zona nyaman kita, kuasa yang kita miliki. Nah, menjadi Kristen bukan berarti kita pindah planet, pindah gaya hidup, tetapi kita harus pindah seluruh perspektif kita. Yang sebelumnya perspektif bawah, perspektif dunia, menjadi perspektif sorga. Orang yang hidup dari atas, dalam tanda kutip seperti yang Yesus sampaikan, mungkin dia mengalami masalah, mungkin dia mengalami pergumulan yang sama, mungkin dia juga bisa mengalami sakit, tetapi mereka, orang-orang yang hidup dengan perspektif atas, perspektif sorga, perspektif Yesus, mereka tidak dikendalikan oleh hal-hal itu, melainkan mereka yang berselancar di atas segala masalah itu dengan penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini disebut kehidupan yang dari atas, bukan ikut tren dunia yang seringkali membuat kita menjadi terasa kalah. Yang kedua, kita harus mengenal siapa yang ada di balik kehidupan kita, atau disebut dengan de-identity issue. Kita harus tahu siapa yang mengendalikan kehidupan ini. Dunia penuh dengan krisis identitas. Kita sering merasa berharga ketika orang memuji kita, mengapresiasi pencapaian kita, tetapi kita juga terpuruk saat kita merasa bukan siapa-siapa. Firman Tuhan tadi berkata dalam ayat yang ke-24, berkata demikian, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akulah dia sering diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam bahasanya ego eimi, dan ini adalah nama Tuhan yang menegaskan bahwa dia berdaulat atas segala sesuatu. Jadi masalah manusia sebenarnya bukan karena kegagalan dalam hubungan, bukan karena tubuhnya mengalami sakit, bukan karena ekonominya gitu-gitu saja, tetapi karena dia gagal mengenali siapa Yesus yang mampu memperbaharui kehidupan. Jika kita mengenal siapa Yesus sesungguhnya, bahwa dia adalah pemegang kendali kehidupan kita, dia sering berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia juga sering katakan, akulah pintu. Dia juga katakan, akulah gembala yang baik. Dan jika kita mengenal siapa dia dalam hidup kita sebagai pengendali kehidupan, pengendali semesta, maka ketakutan, kekhawatiran kita akan luluh lantak. Karena
Percaya kepadanya berarti berhenti mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, tetapi berubah menjadi mengandalkan kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Poin yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah konsistensi saat tidak ada yang melihat. Dan ini adalah isu mengenai integritas diri kita. Ada banyak orang yang dia bekerja dengan rajin kalau ada bosnya, ada pimpinannya di situ, tetapi kalau sudah tidak ada mereka, dia bekerja ogah-ogahan sehingga hasil kerjanya jelek. Tadi teks firman Tuhan berkata demikian, dan Ia yang mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus tidak pernah merasa kesepian dan membutuhkan pengakuan manusia, karena fokus Tuhan Yesus hanya satu, menyenangkan hati Bapa. Dan fokus kita juga semestinya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan lebih utama menjadi sasaran pelayanan kita, menjadi sasaran doa dan harapan kita, dan juga pribadinya yang harus kita kenali mendahului berkat-berkatnya. Ibarat kita bisa menyenangkan hati Tuhan, sebagai gambarannya di dunia ini mungkin kita menyenangkan hati orang tua kita tanpa mereka minta. Dengan hal-hal yang sederhana kita bisa senangkan hati mereka, dan mungkin kita akan diperhatikan dengan baik. Apalagi Bapa di sorga, apabila kita menyenangkan hatinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepadanya, seperti yang Yesus lakukan. Bagaimana dia menolong orang miskin, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang tuli, dan bagaimana dia mengajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Jika kita melakukan itu, itu sungguh sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, saya yakin dan percaya bahwa hidup kita pasti akan mengalami kebahagiaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dunia yang haus akan validasi seperti saat ini, Yesus mengajarkan kita demi satu pribadi, yaitu Tuhan. Ketaatan kita kepadanya tampak melalui energi positif yang kita selalu tularkan dimanapun kita berada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita sekarang merasa stuck di rutinitas kita sehari-hari, tetapi mari kita kembali kepada untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk memuji, memuliakan, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita fokus ke sana, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengenal pribadi Yesus, siapa dia, bahwa dia bukan datang dari dunia ini, melainkan dia datang dari sorga, turun dari kemuliaannya untuk merengkuh hidup kita. Maka kita pasti akan bisa melewati masa-masa tersulit apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Mari lebih mengenal dia lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami diingatkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berasal dari atas, bukan berasal dari dunia ini. Dunia yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keinginan untuk terkenal, haus akan validasi. Tetapi biarlah kami mengenal-Mu sebagai pribadi yang layak dipuji, disembah, karena Engkaulah yang mempunyai
alam semesta beserta dengan isinya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami dibangunkan dengan kesehatan kekuatan yang baru. Kami dan seisi rumah kami ingin senantiasa berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap orang yang bekerja pada hari ini. Engkau urapi mereka, Engkau berikan mereka wibawa ilahi di tempat kerjanya, sehingga setiap orang memandang mereka seperti memandang kepada Engkau. Mereka menjadi pribadi yang penuh kasih, ketulusan hati, kejujuran, kebenaran, dan kerajinan yang tidak pernah kendor di dalam hatinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid Kristus. Kami juga berdoa agar anak-anak mereka bisa bertumbuh dengan baik, berhasil. Demikian juga usaha dan pekerjaan yang dilakoni Tuhan berkati. Engkau berkati anak-anak muda, Engkau berkati mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan seterusnya. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini bagi orang-orang sakit kami berdoa kiranya Engkau sembuhkan mereka melalui pengobatan yang dilakukan. Engkau berkati seluruh profesi pekerjaan yang ada. Dan kami serahkan gereja, interdenominasi, pemerintah kami. Tuhan kiranya pimpin, berkati, berikan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu mengikuti siaran YouTube Embun ini, dan mari terus doakan. Kita bersama-sama melayani, dan jika Bapak Ibu perlu didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta pikar, pendeta diakon yang ikut ambil bagian dalam pelayanan online ini, Bapak Ibu bisa mengirimnya di komentar maupun di WhatsApp yang dibagikan nomornya di dalam keterangan dari YouTube ini. Dan kami berdoa agar kita semua bisa melayani dengan segala talenta yang Tuhan berikan. Jangan pandang kecil, besar, dan luasnya kapasitas pelayanan kita, tetapi pandanglah kerinduan Tuhan untuk kita bisa melayani bersama. Sampai jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kami berdoa agar keluarga Bapak Ibu di rumah senantiasa mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam.